Bersama kelompok saya, kelompok 6 yang bernama Saiful Rahman. Kami bertugas dari SMP 3 Sadaniang untuk mewawancarai Bapak Leo. Ini sih Pak, mau nanya, sejak kapan Bapak atau Ibu memulai usaha keraton ini? Usaha keraton ini kurang lebih 1,5 tahun. Ya, apa saja yang memotivasi Bapak atau Ibu memulai usaha keraton? Yang memotivasi saya usaha keraton ini, sebenarnya saya tertarik usaha keraton ini. Hari ini saya mau bertanya tentang keraton. Berapa keuntungan dari membuat keraton? Untuk keraton kita melalui proses dulu, proses dari daun segar sampai ke bentuk remahan. Bentuk remahannya setelah kita jemur barulah dinyatakan remahan. Ini penjualannya bervariasi, tergantung juga jenis keratonnya seperti apa. Ada dari warnanya, bisa juga mempengaruhi harga. Kalau warna hijau seperti ini, harganya sekarang berkisar 25.000 sampai 27.000. Di saat pandemi sekarang. Kemarin sebelum pandemi di Pontianak itu ambil ke kita sekitar 35.000. Kenapa harus keratonnya dijemur kayak gini Pak? Ya, untuk keraton memang cara kerjanya memang harus dijemur. Cara penjemurannya juga harus kering sebenarnya. Kalau tidak kering, ketika kita masuk di dalam gudang, itu berpengaruh, bisa membuat keraton istilahnya tumbuh jamur. Kalau kering sudah dipastikan dia aman untuk dimasukkan gudang. Setelah di gudang, mungkin di Pontianak barulah ada namanya mesin lagi, mesin untuk ke tepung. Setelah tepung barulah mereka ekspor. Terima kasih Pak. Sehari ini akan bertanya tentang keraton. Kenapa harus dikeringkan menggunakan sinar matahari? Ya, sebenarnya yang lebih bagus itu untuk pengeringannya tuh ada yang namanya kering angin sebenarnya. Kalau aturan yang sebenarnya, karena kita tidak mempunyai tempat ruangan yang untuk kita kering anginkan, sehingga kita menggunakan halaman untuk mengeringkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus dikeringkan? Karena kalau sudah kita keringkan, itu proses untuk menjadi remahan itu mudah. Karena daun keraton ini sangat beda dengan daun yang lain. Kalau daun keraton 1 hari kena sinar matahari dia mudah sekali remuk. Mudah. Jadi kering, kita giling. Kalau kita penggilingnya kita buat sendiri, karena kita pikir kemarin sempat kita beberapa kali panen menggunakan tangan untuk menghancurkan keraton. Jadi kita pikir daripada terlalu capek dan terlalu banyak memerlukan waktu, jadi kita rakit mesin dari mesin air. Kita buat ada pisaunya sehingga keraton ini hancur. Terima kasih Pak. Mata pencaharian di keraton. Tetapi di Kapuas Hulu keratonnya tumbuh secara liar.
Dan kita mencoba khususnya di Desa Sukadu dan Kabupaten Mempawah ini juga dengan sistem dikebunkan. Kira di tempat dulu mereka ketik secara liar, dan tumbuhan kratom ini tumbuhnya di tepi sungai, khususnya Sungai Kapuas Hulu. Dan kita coba kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, kita coba di belakang rumah yang tanahnya agak-agak basah, kita coba, ternyata tumbuhnya bagus. Itu. Ya, apa saja manfaat dari kratom ini sehingga Bapak tertarik untuk memulai usaha kratom? Ya, untuk kratom ini manfaatnya sebenarnya kratom ini barang ekspornya ke luar negeri. Setahu kami kratom ini bisa juga untuk produk kecantikan, bisa juga untuk obat. Sekitar tahun 2010 kami pernah penelitian, khususnya mahasiswa Untan Fakultas Kehutanan bekerja sama dengan mahasiswa dari Jepang. Kami pernah keliling sampai di Kalimantan Tengah mencari tumbuhan. Ternyata kratom ini yang ditemukan. Jadi kratom ini kegunaannya kalau di luar negeri ada juga sebagai obat stres katanya, penenang. Ya, tapi digunakan dengan baik sesuai dengan aturan. Betul. Bagaimana cara memproses kratom dari mulai proses tanam hingga bisa dipanen lalu dijual? Dari proses penanaman, ya ini dari biji, itu sangat halus sekali. Bijinya itu seperti debu kalau kita lihat secara kasat mata. Jadi itu disemai, setelah umur 2 bulan baru bisa kita pindah ke polybag yang kalau kita pakai aqua glass polybagnya. Setelah itu 2 bulan kemudian baru kita tanam. Kemudian setelah tanam baru bisa kita panen umur 6 bulan. 6 bulan setelah tanam bisa dipanen. Dan itu tidak bisa kita biarkan agar kita bisa memperoleh yang namanya cabang. Walaupun umur 6 bulan, setinggi kurang lebih 1 meter lebih, kita potong, pangkas, sekalian kita ambil daunnya sehingga menghasilkan cabang. Karena yang namanya kratom kita mengharapkan cabang. Lebih banyak cabang, lebih banyak juga daun. Ya, setelah itu kita panen, pemanenannya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali panen kuras habis. 1 bulan kemudian dia tumbuh banyak lagi daunnya. Panen lagi, jadi panennya 1 bulan sekali. Lalu penjemuran dilakukan 1 hari agar enak ngemasnya. Setelah kita jemur 1 hari baru kita giling. Kalau penggilingan kita rakit sendiri, terbuat dari mesin air. Setelah itu kita giling. Digiling itu namanya remahan. Kalau di Kapuas Hulu namanya remahan. Nah, belum ke serbuk. Setelah remahan nanti proses pembuatan serbuk, karena kita tidak mempunyai mesin. Karena saya dengar untuk mesinnya itu lumayan mahal. Kita belum ada dana untuk beli mesinnya. Jadi kita hanya menghasilkan remahan. Nah, setelah remahan sudah kering, barulah kita jual ke Pontianak. Kemarin kita jual di Sungai Pinyu pun ada juga gudangnya. Itu saja. Berapa keuntungan Bapak dari hasil menjual kratom? Untuk keuntungan, kalau kratom ini sebenarnya harganya turun naik. Kalau kemarin sebelum COVID itu harganya
ada 35.000 rupiah per kilo. Mengapa Bapak Ibu tertarik berwirausaha tentang keraton? Ya, tertariknya untuk mengembangkan keraton karena kita sudah coba juga di sawit. Sebenarnya ada keuntungannya kita di keraton. Yang pertama, kita tidak perlu biaya besar. Yang pertama, lahan tidak terlalu besar karena jarak tanamnya pendek, sekitar 1,5 meter. Sedangkan kalau kita, ini saya bandingkan dengan sawit karena saya juga ada sawit. Kalau sawit itu memerlukan lahan besar dan juga pemupukan. Kalau sawit tidak dipupuk, tidak akan berbuah. Kalau keraton kita tidak pakai pupuk, tumbuh alami. Justru pembeli menyarankan kepada kita tidak boleh dipupuk sehingga kualitas daun bagus. Ya, jadi itulah tertariknya saya ke keraton. Sebenarnya sangat-sangat minim untuk biayanya sehingga untuk dikembangkan. Oke, Pak. Mencarahi Bapak Liu, apa saja kegunaan? Ya, kegunaan keraton tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kegunaannya sebagai tanaman obat. Ini sudah kemarin sudah dinyatakan resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, dinyatakan sebagai tanaman obat. Tanaman obat tadi seperti saya jelaskan, bisa juga ada juga kegunaannya sebagai alat kecantikan, masker, dan juga sebagai tanaman obat. Ini ekspor luar negeri. Ya, untuk pembibitan itu 2 bulan. Terus pembibitannya setelah tumbuh dari biji ini tadi 2 bulan kemudian dipindahkan di polybag. Nah, you ada bawa sini. Polybagnya bawa sini. Ini polybagnya kalau kita pakai polybag aqua gelas. Aqua gelasnya kita bolong-bolong sehingga kalaupun kena air hujan jadi dia tidak tergenang air. Ini setelah 2 bulan kita pindahkan di sini, kemudian 2 bulan kemudian baru kita tanam. Kita tanam, kalau jarak tanam kita 1,5 meter kali 1,5 meter. Tetapi kebanyakan kawan-kawan yang sudah tanam juga mereka pakai jarak 1 meter kali 1 meter. Nah, tidak apa-apa. Jarak 1 meter kali 1 meter atau 1,5 pun tidak apa-apa. Karena kita yang namanya kita kebunkan, kita ada perawatan, kita pangkas biar tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mempengaruhi juga untuk kita panen, susah. Terlalu tinggi. Jadi kalau rendah seperti ini kita enak panennya. Ya. Oke. Ada untuk hama, tetapi ini jarang sekali hamanya. Dia semacam ulat. Semacam ulat, dia halus sekali ulatnya, seperti ulat bulu tuh. Ada ulatnya, membuat daun seperti ini kalau kena ulat, bolong-bolong. Ya, dan ini kita hanya pakai ini regen namanya. Regen kita semprotkan, hilang dia. Pakai itu juga untuk membasmi ulat.